Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Panduangsa dengan NPM 2517051014. Saya dari kelompok 10 dengan judul materi Pelaporan Penelitian dan Kegiatan. Anggota kelompok 10 yang pertama Muhammad Panduangsa dengan 3 digit NPM terakhir 014. Kemudian ada Mayang Sari 3 digit NPM terakhir 024. Kemudian ada Nailah Maya 3 digit NPM terakhir 037. Dan yang terakhir ada Jilan Kafidala dengan 3 digit NPM terakhir 048. Pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya dulu. Pelaporan hasil penelitian dan kegiatan merupakan tahap akhir dalam proses akademik. Laporan berfungsi sebagai sarana dokumentasi serta pertanggungjawaban ilmiah atas penelitian atau kegiatan yang telah dilakukan. Melalui laporan, hasil penelitian dapat dipahami, diuji, dan dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, laporan juga berperan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan serta sebagai referensi bagi kegiatan atau penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, pelaporan yang sangat baik, sangat penting dalam dunia akademik. Kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu struktur laporan penelitian dan laporan kegiatan. Pertama-tama, apa sih struktur laporan itu? Jadi struktur laporan itu adalah kerangka sistematis penyusunan informasi dalam laporan yang bertujuan agar laporan itu logis, runtut, dan mudah dipahami yang mencerminkan kedisiplinan dan kaidah ilmiah. Ada perbedaan antara laporan penelitian dan laporan kegiatan, yang mana laporan penelitian itu lebih ilmiah dan baku, sedangkan laporan kegiatan itu lebih fleksibel. Kita masuk ke struktur laporan penelitian. Jadi laporan penelitian itu sifatnya lebih ilmiah dan sistematis. Harus mengikuti metode penelitian tertentu yang harus dapat diuji, direplikasi, dan dipertanggungjawabkan. Untuk sistematika umumnya itu, yang pertama ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan yang terakhir ada lampiran. Bagian inti laporan penelitian. Untuk bagian awalnya yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian ada tinjauan pustaka yang isinya itu teori dan konsep yang relevan. Kemudian ada penelitian terdahulu, dan yang terakhir ada kerangka berpikir. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini isinya tentang jenis penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, dan teknik analisis data. Sekian penjelasan tentang struktur laporan penelitian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan 3 digit NPM terakhir 024 dari kelas A. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya pada bagian hasil dan penutup laporan penelitian. Jadi, hasil penelitian itu biasanya disajikan dalam bentuk data yang sistematis, misalnya melalui tabel, grafik, atau deskripsi naratif. Nah, tujuannya agar pembaca itu dapat memahami data yang lebih mudah dan jelas. Nah, setelah data disajikan, langkah berikutnya itu menganalisis berdasarkan teori. Jadi, artinya data yang diperoleh atau ditemukan itu tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dianalisis menggunakan konsep, teori, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, dengan cara ini, peneliti itu dapat menjelaskan makna dari data yang ditemukan. Selanjutnya adalah tahap interpretasi temuan. Jadi, pada tahap ini, peneliti itu memberikan penjelasan mengenai arti dari penelitian yang dilakukan. Jadi, peneliti itu menjelaskan apa sih makna dari data yang ditemukan. Apakah hasilnya itu sesuai dengan teori yang ada atau justru menunjukkan hal yang berbeda. Selanjutnya, bagian kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan itu merupakan rangkuman dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bagian pendahuluan. Nah, dengan demikian, pembaca itu dapat mengetahui secara jelas apa sih hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Lalu ada saran atau rekomendasi itu ditujukan kepada pihak terkait atau
peneliti lain yang mungkin ingin melanjutkan penelitian pada topik yang sama. Tujuannya agar penelitian itu memberikan manfaat yang lebih luas di masa depan. Selanjutnya, bagian struktur laporan dan kegiatan. Jadi sudah tidak membahas laporan penelitian lagi. Sekarang bagian laporan kegiatan. Jadi laporan kegiatan itu merupakan laporan yang dibuat untuk menjelaskan pelaksanaan suatu kegiatan. Contohnya kayak seperti kegiatan seminar, pelatihan, lomba, atau kegiatan organisasi. Nah, laporan kegiatan ini lebih fleksibel dibanding dengan laporan penelitian yang lebih baku. Tetapi walaupun demikian, laporan kegiatan tetap harus disusun secara sistematis dan kronologis. Langsung saja ke strukturnya. Yang pertama itu ada halaman judul. Jadi halaman judul ini tuh berisi nama kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang menyelenggarakan kegiatan. Kedua, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini menjelaskan latar belakang. Jadi untuk apa sih kegiatan dilakukan, terus tujuannya apa, serta manfaatnya atau pentingnya kegiatan dilakukan itu apa. Lalu ada ketiga, perencanaan kegiatan. Nah, di bagian ini tuh dijelaskan bagaimana kegiatan tersebut direncanakan sebelum dilaksanakan. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini menjelaskan bagaimana jalannya kegiatan mulai dari awal hingga akhir atau hingga selesai. Selanjutnya ada bagian hasil dan evaluasi. Nah, di sini itu menjelaskan hasil dari kegiatan. Jadi ingin menilai seberapa berhasil sih kegiatan tersebut, apakah tujuannya sudah tercapai. Selanjutnya ada penutup. Nah, ini seperti biasa, penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya yang terakhir itu ada lampiran. Jadi lampiran itu berisi pendukung, dokumen pendukung seperti contohnya foto-foto kegiatan, daftar hadir, atau dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya ada isi penting laporan kegiatan. Jadi di sini dijelaskan lebih rinci lagi. Yang pertama itu ada perencanaan kegiatan. Nah, perencanaan di sini menjelaskan yang pertama itu tujuan kegiatan. Jadi apa sih yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan? Terus sasaran kegiatannya itu siapa? Kegiatan ini tuh ditujukan kepada siapa gitu. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadi menunjukkan kapan sih waktu pelaksanaannya. Lalu ada anggaran kegiatan. Nah, di sini tuh dijelaskan rincian biayanya selama kegiatan itu menghabiskan berapa biaya gitu. Selanjutnya ada susunan panitia. Nah, di sini berisi daftar orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan serta tugasnya masing-masing. Bagian kedua itu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan berlangsungnya kegiatan. Jadi mulai dari pembukaan, terus pelaksanaan acara inti hingga penutup. Selain itu dijelaskan juga tahapan kegiatan, jadi urutan kegiatan secara rinci gitu dari awal hingga akhir. Lalu ada kendala yang dihadapi, jadi di sini juga menjelaskan kendala apa aja sih yang dihadapi atau kendala apa aja yang muncul selama kegiatan itu berlangsung. Yang terakhir ada evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan ini tuh bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan. Jadi seberapa berhasil sih kegiatan yang dilakukan, apakah sudah mencapai tujuannya. Terus bisa melihat juga seberapa banyak peserta yang hadir atau respon dari peserta kegiatan itu seperti apa. Selain itu, evaluasi itu juga menjelaskan manfaat kegiatan. Jadi manfaatnya tuh baik bagi peserta atau bagi penyelenggara. Nah, terakhir evaluasi itu juga memuat perbaikan untuk kegiatan di masa mendatang. Jadi apabila nanti kedepannya ingin dilakukan kegiatan yang serupa, jadi kegiatan tersebut itu dapat dilaksanakan lebih baik lagi dibanding yang sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maya dengan NPM 25170511037. Saya berasal dari Ilmu Komputer A, kelompok 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik penyajian data dan temuan.
Penyajian data adalah cara menampilkan atau menyampaikan informasi hasil penelitian atau kegiatan. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar informasi yang kita peroleh dari penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain, baik itu pembaca laporan atau pendengar presentasi. Dalam penyajian data, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu akurat, yang berarti data yang kita lampirkan itu harus sesuai dengan penelitian yang telah kita lakukan agar tidak ada kesalahpahaman informasi. Yang kedua, sistematis, yaitu data yang kita lampirkan harus tersusun dan terstruktur agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Yang ketiga, mudah dipahami. Bentuk dari laporan atau penyajian yang kita sampaikan itu harus jelas dan lebih mudah dipahami agar tidak ada salah tafsir. Tujuan dari penyajian data adalah mempermudah analisis karena data yang terstruktur akan lebih mudah dianalisis oleh orang lain atau para pembaca laporan. Yang kedua, menghindari salah tafsir sehingga para pembaca tidak mengalami kesalahpahaman dari maksud informasi yang telah disampaikan. Yang ketiga, mendukung kesimpulan. Penyajian data mendukung untuk penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya ada jenis data dalam laporan. Yang pertama, data kuantitatif. Biasanya data kuantitatif berbentuk angka numerik yang menunjukkan skor, persentase keberhasilan atau jumlah dan ukuran. Contohnya itu ada skor dari hasil pertandingan, persentase keberhasilan dari suatu penelitian atau kegiatan, dan terakhir ada jumlah responden yang mengisi G-form. Yang kedua, ada data kualitatif, yaitu berbentuk deskripsi atau narasi. Data ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Contohnya itu hasil wawancara. Yang ketiga, ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama atau narasumber, seperti dari hasil wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Yang keempat, ada data sekunder, data dari dokumen atau literatur. Jadi data yang didapatkan dari data sekunder itu data yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, atau hal-hal lainnya. Selanjutnya ada teknik penyajian data. Yang pertama ada tabel. Tabel itu merupakan data ringkas dan terstruktur yang tersusun dalam baris dan kolom. Tabel memudahkan para pembaca untuk mengetahui hasil dari penelitian atau data yang telah diberikan. Yang kedua ada grafik atau diagram menunjukkan tren atau perbandingan. Diagram menampilkan data secara visual, jadi lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca laporan atau pendengar presentasi karena bisa dilihat secara visual secara langsung. Yang ketiga adalah narasi deskriptif, penjelasan kontekstual dan mendalam. Narasi deskriptif ini biasanya digunakan untuk menjelaskan makna yang telah ditampilkan dari tabel atau grafik. Perlu diperhatikan, data harus disertai penjelasan agar tidak salah interpretasi. Perkenalkan, nama saya Jilan Kopigalal dengan 3 digit terakhir NPM saya 048 dari kelas Ilmu Komputer A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistematika penyajian temuan, kaidah kebahasaan, hingga format baku dalam penyusunan laporan, baik itu laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Mari kita mulai dari aspek substansi, yaitu bagaimana kita menyajikan sebuah temuan. Memasuki poin pertama, mengenai penyajian temuan, dalam menyusun sebuah laporan, hasil atau temuan, tidak boleh ditulis secara sembarangan, melainkan harus memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi. Untuk laporan penelitian, temuan wajib disajikan secara objektif, artinya sesuai kenyataan di lapangan, dan sepenuhnya berdasarkan data yang valid. Lalu penyampaiannya harus disusun secara runtut dan logis, agar pembaca dapat memahami proses penarikan kesimpulan kita. Selain itu, temuan tersebut wajib dikaitkan dengan teori yang relevan untuk memperkuat landasan ilmiah penelitian tersebut. Untuk laporan kegiatan, fokus utamanya sedikit berbeda. Di sini, kita harus mendeskripsikan pelaksanaan dengan menonjolkan dampak dan manfaat dari kegiatan tersebut bagi pihak-pihak terkait. Selanjutnya, instrumen utama dalam penyampaian informasi adalah penggunaan bahasa. Laporan yang berkualitas hanya bisa dihasilkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Ciri khas bahasa ilmiah yang harus kita terapkan meliputi kepatuhan pada standar,
yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini mengatur segalanya, mulai dari penggunaan huruf, kapital, hingga tanda baca yang tepat. Lalu, objektivitas dan netralitas, yaitu penulisan harus bersifat objektif dan tidak emosional. Kita harus menghindari penggunaan kata-kata yang melibatkan perasaan atau opini pribadi. Lalu ada penjelasan konsep. Bahasa yang digunakan harus logis, jelas, dan lugas untuk menghindari ambiguitas atau interpretasi ganda bagi pembaca. Lalu konsistensi. Kita dituntut untuk konsisten dalam menggunakan istilah teknis dari awal hingga akhir dokumen. Terakhir ada formalitas. Hal yang sangat krusial adalah tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul guna menjaga marwah dan profesionalisme karya tulis tersebut. Aspek ketiga yang sangat menentukan kesan pertama pembaca adalah format baku penulisan. Sebuah laporan ilmiah menuntut keseragaman visual sebagai bentuk standarisasi profesional. Secara teknis, ketentuan yang umumnya berlaku adalah spesifikasi kertas, yaitu menggunakan kertas A4. Lalu tipografi dengan menggunakan jenis huruf standar, yaitu Times New Roman, dengan ukuran 12 poin. Tata letak atau layout. Jarak spasi diatur antara 1,5 hingga 2 untuk menjamin perbacaan yang optimal. Sistematika, yaitu pengaturan margin, harus mengikuti pedoman instansi terkait dengan penomoran bab yang dilakukan secara sistematis. Penting untuk kita ingat bahwa format yang rapi adalah cermin dari profesionalisme kita dalam bekerja. Sebagai kesimpulan dari pemaparan saya dan rekan-rekan saya hari ini, laporan penelitian maupun laporan kegiatan pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban ilmiah yang disusun secara sistematis. Meskipun laporan penelitian bersifat lebih kaku dan metodologis, sedangkan laporan kegiatan lebih fleksibel. Keduanya harus tetap mengutamakan akurasi data, objektivitas, penggunaan bahasa baku, serta kepatuhan pada format yang telah ditentukan agar mudah dipahami secara universal. Demikianlah pemaparan yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai sistematika penyajian temuan hingga standar penulisan laporan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siska Merita, MPD, atas bimbingannya, serta kepada rekan-rekan semua atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun karya tulis yang berkualitas di masa mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.